Jadi akan macam-macam Ismail kita ini. Korbankanlah sebagian untuk jalan Allah. Jadi rezeki kau Pak, ada rezeki nala ditetapkan Allah. Saja awak lahir sampai awak ada rezeki kau de awak bersedekah. De awak bersedekah ganti di Allah. Ada rezeki karena takwa. Ada ayatnya? Ada. Bunyi ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa dengan Allah akan saya beri rezeki dari pintu yang tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari, memohon keampunan dari Tuhanmu. Kenapa kita disuruh bersegera oleh Allah? Jawaban yang paling tepat yang pertama itu karena Allah itu kasih kepada kita. Allah itu sayang kepada kita. Yang kedua karena umur kita pendek. Ya kan? Tidak panjang. Kata Rasulullah, karena Rasulullah itu umurnya 60-an, umatnya juga begitu. Ada juga kemarin di Padang yang meninggal 103 umurnya, tapi sudah lemah sekali. Mungkin kok dibawa kemari ndak talok dia mendulang ameh. Ya, baik. Jadi karena umur kita pendek, untuk bahagia di akhirat, mengumpulkan pahala amal saleh hanya sepanjang hidup kita setelah kita balik. Dari kita lahir sampai 15 tahun Pak, itu kita tidak diukup, tidak diingkap. Kita salat belum diberikan pahala kepada kita. Setelah kita balik, baru dinilai amalan kita. Kalau saya sampai sekarang baru dapat nilai itu 72 kurang 15. Berapa dia? 72 tahun kurang 15 tahun. Yang selama itu belum taat semenjak muda. Apa bedanya orang muda dulu dengan orang muda sekarang? Tidak sama dengan Nabi. Kalau Nabi itu dipelihara akhlaknya semenjak dulu. Jadi Nabi itu tidak pernah serupa orang kini mencilok kotak musaji. Ya kan? Tidak ada dia melakukan yang buruk itu. Itu Nabi. Nah, kalau kita, ya kan, hati kadang barabu kambang diambui gambuang disok kampi. Tabi minyak kerana kampo. Tinggi tabao di rueh, gadang tabao di dagiang.
zaman pancaroba namanya, banyak orang itu kaum muslimin terpengaruh dengan lingkungan. Bapak yang seumur dengan saya pasti ada itu. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya setelah kita tua ini, boleh enggak kita pacaran dalam Islam? Enggak boleh. Tapi saya sudah terlanjur dulu. Sampai salapan pacar mo. Enggak ada yang jadi cik ya tu. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi saya tidak taat semenjak dulu. Ya kan? Walaupun sekarang dipanggil orang buya, kiai, ustad. Jadi zaman pancaroba itu sering juga kita terpengaruh dengan lingkungan. Iya kan? Bermacam-macam caranya menggoda perempuan agar dia dekat dengan kita. Itulah kerja apa dulu tuh. Tidak kerja bos orang itu. Nah ini. Nah, jadi kita ada berdosa karena umur kita pendek. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Artinya apa? Allah dengan kasih sayangnya bersedia mengampunkan kita walaupun dosa kita itu sebanyak buih yang dihasilkan oleh ombak di lautan. Coba bayangkan. Bisa enggak kita menghitung buih yang dihasilkan ombak di lautan? Enggak bisa. Samo jo metong bintang di langit. Tak mungkin, Pak. Barana wak ka ahli matematik disuruh metong bintang di langit, tak bisa. Ya kan? Ambo lapai ke Australia, Pak. Bintang na nampak siko, nampak lu sinan. Ya kan? Matahari na nampak siko, nampak lu sinan. Bulan na nampak siko, nampak lu sinan. Jadi kita ini makhluk lemah. Sehingga kita tidak boleh dengan ilmu yang ada itu sombong. Kenapa? Allah mengatakan bersatulah engkau manusia dengan ilmu engkau yang ada. Apa kata Allah? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bersatu ahli fisika, ahli agama, ahli kimia, ahli apa saja, ahli kedokteran, profesor, doktor. Bersatu dia seluruh dunia ini mengumpulkan ilmunya illa qalila kata Allah. Ilmu kamu itu sedikit. Ada beberapa bulan yang lalu di Sumatera Barat ada banjir besar, ada galodo, ada gunung meletus. Bisa enggak ahli-ahli ilmu pengetahuan memprediksi bahwa itu akan datang? Ilmu mereka ada mempelajari itu. Sehingga ada profesor ahli gempa. Ya kan? Nah, profesor ahli gempa itu acok mau mengaji, Pak. Ambo tanya ke beliau, Pak, gampo ketibo itu lah tahu apa aja. Nang kecenya kok tahu ambo buya ambo suruh orang kok pindah aja. Jadi ilmu gampo tu anak nampak pelajari je. Jadi dampak-dampak setelah gempa. Gempa kencang itu Pak, gak 3 hari sudah tu ada susulan-susulan. Itu nan bisa nyoprediksi membahayakan atau enggak. Dan itu kira-kira pula Pak. Jadi ilmu manusia kok kira-kira lebih kurang. Kira-kira. Itulah ilmu manusia, Pak. Ya kan? Jadi kita ini tidak ada yang tidak terlibat dosa. Jangan ditumpuk-tumpuk. Bersegeralah kita minta ampun. Kapan batasan Allah tidak mau mengampunkan? Ketika roh sudah tiba di sini. Rata-rata orang engkar, Pak, orang tak mau patuh kepada Allah, ketika angok tiba siko, Pak, nyo ingin tobat. Tapi tidak bisa, nih. Siapa diantaranya, Pak Ustaz? Diantaranya Abu Lahab, Fir'aun,
Namrud banyak tuh contohnya. Ada Namrud disuruh langut kau pakai. Ya kan? Nyo Namrud tu lah mati pak, tapi bisa nyo pindah-pindah. Itu aja Firaun. Nah ini. Jadi kaum muslimin itulah manusia ini, berapa engkarnya, berapa durhakanya kepada Allah. Diang kata buat gantiang keputuh rantak penyudai tanun kilik penyudai hijan. Ketika malaikat maut tiba, apa katanya? Rabbana, oh Tuhan kami, absarna, telah kami lihat sekarang ya Allah, wa sami'na, telah kami dengar ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke desa Pancakarya, ke dusun ya Barukam ya, Kampung Dana, Kampung Dana di tempat Pak Kadus Batang, Benteng Marukam, Benteng Marukam. Farji'na itu orang yang tinggal di desa Demang, kembalikan saya ke Demang ya Allah. Mengawa'am babalik kinin kejelah, na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Ndakkah kami tinggal salat ketika kami mendulang ameh ledo ya Allah. Ya kan? Ambo yakin pak, orang mendulang ameh pun tak sadonya salat. Nyuasi seperti itu. Orang azan tak nyodangan. Pasti ada. Ini bapak-bapak yang terangkan. Ameh Allah diambil tiap hari. Ya kan? Dinikmati. Allah tak disambah. Lah kamati baru menyesal. Mau tak Allah mengampunkan? Tidak. Fir'aun itu pak akan minta ampun pak ketika dia tenggelam. Ya kan? Tapi dimasukkan dek malaikat lumui ke dalam mulutnya. Anda bisa ngecek. Akhirnya dia mati kafir. Ayat yang saya baca tadi terdapat di surat apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah apa bu? Nah, itu orang nalai pembaca Quran. Tapi tepatnya surat As-Sajadah. Biasanya ada beberapa masjid yang membaca ayat ini pagi tadi. Setelah itu sampai di wahum la yastakbirun, mereka sujud ke bawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya kan? Jadi kalau kita sudah diampunkan Allah, bagaimana Ustaz? Kalaulah diampunkan Allah, Pak, jangan dibuat je dosa tu lain. Ya kan? Kok mencilok sawit, selama kau lah minta ampun, jangan diulangnya balik. Kok mengaduh bini orang, selama kau jangan diulangnya balik. Kok melarian anak gadis orang, jangan diulangnya balik. Dosa itu kan banyak sumbernya. Kadang-kadang yang membuat kita berdosa ada rayuan dari seseorang. Ya kan? Orang itu dipengaruhi oleh setan. Akhirnya kita terpengaruh pula oleh syaitan. Tapi Allah bersedia mengampunkan. Allah sudah diampunkan tu beberapa tahun, beberapa bulan idui awak. Lah diisi jo amal saleh. Sudah tu awak mati. Bagaimana? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Disediakan setelah keampunan itu oleh Allah sorga yang seluas langit dan bumi. Jadi sorga itu besar pak, bukan kecil. Nikmat banyak di dalam. Dunia ini kecil dari sorga. Pulau Sumatera kok pak, lalu mengamang-amang surga. Walaupun pakai ameh, pakai batu baro, pakai minyak, pakai timah, banyak kekayaan dalam Pulau Sumatera kok pak. Tapi belum terungkap. Bisa saja bapak-bapak di bawah tanahnya ada intan,
Apa tolongnya lah mengali-ngali siko mulai bersuhu. Ya kan? Intan berlian lebih mahal dari emas. Ya kan? Banyak kekayaan bumi ini yang belum terungkap. Sedangkan surga luasnya seluas langit tambah kira-kira berapa nikmat banyaknya di dalam. Ya kan? Itu kasinan awak kedimasukan kalau kita lah diampunkan Allah. Jadi orang masuk surga tu Pak, indah orang taat saja dulu saja. Orang yang berdosa, dia sadar dari dosanya, kemudian dia minta ampun, diisi hidupnya dengan amal saleh, dia masuk surga. Kata orang astronomi, laweh langit jo bumi ko bara. Kalau dibuat kendaraan untuk mengelilingi langit jo bumi, kendaraan itu secepat cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3.333 km per detik. Kalau di padaman lampu kok gini Pak, kan nggak kalam dong. Adi itu yang melihat. Inyo mencahayoi ruangan kok Pak, capek. Tarang sekali. Nah, do cahaya lampu kok bansuan-su ada Pak. Langsung tarang. Jadi kecepatannya 3.333 km per detik. Bukan per jam. Adi boy kendaraan secapek itu Pak. Disuruh mengelilingi langit jo bumi baru selesai 30 miliar tahun. Lai sanggup manusia jadi sopirnya tu? Tidak Pak. Manusia kau mu 40, mu 35, kini lah dona stroke. Ya kan? Banyak manusia kini umur 52 lah dapat sakit gula. Kalau tidak sakit gilo. Iya Pak. Aduh. Itu mudah-mudah baru. Apalagi akan sampai 30 miliar tahun. Tidak mungkin. Secepat itu kendaraan baru bisa dia mengelilingi surga yang seluas langit dan bumi itu dalam kurun waktu 30 miliar tahun. Tidak ada yang kita baca tu Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Penuh dengan nikmat. Nikmat dunia ko bang ko ndak muah puih awak Pak. Lai tahu Pak sebabnya? Ndak ada manusia puih je nikmat dunia ko. Iyo tu Ustaz, iyo. Nabi mengecek ndak mbor. Lau kana ibnu Adam wadiyani min zahabin. Ayat ko cocok nambo baca siko kerana siko kita banyak mendulang ameh. Sekiranya anak Adam itu kita beri kata Allah emas 1 lembah, 2 lembah. Yang lembah itu Pak jurang. Jurang itu kan dalam. Ya kan? Sedang jurang ngare siano Bukit Tinggi, Pak. Itu ndak barana dalamnya tu doh. Ya kan? Tapi kalau melompe apa dari atas ngare itu ke bawah jadi cacing Pak di bawah. Atuh. Ya kan? Alun lembah setinjau lawi. Alun lembah Lunto Timur di soal Lunto. Sapanuh lembah tu orang dia gihameh dua lembah. Labataga salisan nyo cari nang ketiga je. Ya kan? Aja lihat salah orang mendulang ame si kau kini, lai pueh-puehnya. Lah rusak tanah sadoe lambang-lambang. Ya kan? Nah, ini Pak. Ya kan? Dapat 3 lembah. Labataga rabi'an. Dia akan cari yang keempat.
Dapat ampe lembah. Labtagha khamisan. Nyo cari nang kalimo. Dapat nang kalimo. Labtagha ala Ustaz. Tasian. 6 lembah. Jadi ndak ada manusia ko pueh-puehnya. Lata kumpul sadonyo. Manusia tu tiba sifatnya kikir. Bahas sifat manusia yang menonjol kikir, menggigi gadang ke dalam baragi gadang kawak menerima amu amagi hendak. Itu manusia pak. Ndak ambo ngecek tu dah pak. Baik aja nambo nampak salahan. Ya kan? Innal insana khuliqa halu'a. Wa idza massahu syarru jazua. Wa idza massahu marhu manu'a. Kalau inyo dia harato timbul kikirnya. Dimudiak kikir tu namanya kikie pak. Nang kikie tu lah itu pak. Ada basi bule sepanjang gua kasih. Orang lain nyogosoh sampai licin dan inyo aja nusak. Itu kikie. Ya kan? Jadi apa nak mencari ameh nan dapat setengah kilo ke sehari zakatan. Lah itu dah enggak ada pak tu. Jadi baik seseorang. Ya kan? Ambo bertanya ke orang Pariaman. Ciri-ciri orang kiki itu jo. Ari hujan payung nyokapi je. Atau orang kikir pak. Ya kan? Inyo takaja onda nyo iri. Kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam saki. Akhirnya nyo usia dek bini lalu di musaji. Jadi jo bini. Jo bini nyo berang ke orang kikir kok pak. Mengapa orang lain. Jadi apa pak jangan kikir kepada istri ya. Anaknya minta agia salah pak. Jangan kikir. Istri kita itu sudah setia mendampingi kita. Ya kan? Apa kalau ndak ada bini gua ndak tentu hidup apa kan? Ya kan? Banyak jasa istri kau kawa. Banyak pak. Atau nan pertamunya palupo. Itu dia hawa de Allah istri palu. Agunonya tu pak. Baranak tu sakit pak. Apa dia ndak mencuba baranak? Melayan anak sakit tu tanyalah ke ibu kah. Tapi 2 tahun umur anaknya tu nya lupa lah sakit tu balik. Kalau ndak palupo ibu-ibu kau pak sekali saja umur melayannya. Tiok mendakik pak kayaknya aja mendakik udah lah sakit beranak amat. Tapi nya lah lupa. Itu. Ndak bu? Yo cik bu. Ya kan? Jadi ada beberapa macam dosa kaum muslimin yang kita lakukan. Tapi Allah bersedia mengampunkan kalau kita mau. Ya kan? Setelah kita diampunkan tak dibuat dosa tu lai, awak masuk sarugo. Ya kan? Dengan apa? Dengan keampunan dan reda Allah. Kalau kita mengharapkan masuk surga dengan amal, Pak, amal kita berkurang-kurang. Masih banyak orang kok beramal, Pak. Sudahnya salat berjamaah, itu kemudian assalamualaikum, nya dah ada zikir dah, Pak. Pai je leh. Kecik awak kok kamarnya tak aja tu kira pada mino. Ini, Pak. Jadi nyo tak aja keluar tak ada zikir, tak ada salat sunat. Tadi kapai mosaji domino alam putui lain. Ya kan? Nyo ulang pai ke sini mali. Anaknya nyo ku satu malam talat lo salat subuh. Inilah yang diperturutkan oleh sebahagian manusia. Semua yang dia olah itu Allah yang punya. Tidak ada yang milik kita Bapak Ibu. Roh saja, roh nan di badan awak kau pak, kemparalu na awak tu, ya kan? Tapi tidak bisa kita pertahankan kalau Allah mau mengambil, ya kan?
Ndak ada nan sataat Nabi Ibrahim le Pak. Tiap hari nyo menjamu orang makan. Kalau siko kan ketika awak hari besar Islam kau seganya. Iya kan? Nah, orang rami mendengar kaji ko itu lo kau ada kue. Coba ndak ibu bawa kuenya datang tu. Iya kan? Nabi Ibrahim tiap hari dulu magi orang makan. Tapi dia tetap meninggal. Tidak bisa mempertahankan rohnya. Cuma bedanya, malaikat kami mambi angok Nabi Ibrahim. Kau Pak, sagannya. Dek sagannya tu berputar-putarnya baca roh. Iko kekasih Allah. Mati ko sakit. Ko ambil angoknya sakit dia baca rohnya. Perintah dari Allah lah tiba untuk mambi. Menyamarlah malaikat maut kok. Ya kan? Jadi orang tua yang telah pikun. Nabi Ibrahim kok dek dermawan Pak. Kama Pak. Iko ndak tentu langkah mbo kama kapai aja. Anaknya Pak ke rumah lu je. Nyo jamu makan dek Nabi Ibrahim. Tapi nyo masuk makan tu ke hidungnya ke telingonya. Pak, bang mengko ndak kamu lui di masukan. Bang ko kata lingo. Itulah awak kalau lagai wana baca. Nak tentu namanan telingo lah, namanan mului. Kalau lah do Pak serupa itu mati je lah. Kan? Nak tentu nan mului lah. Iya kan? Kaum muslimin ditolong dek Nabi Ibrahim. Tapi ndak yo makannya doh. Bang ko ndak makan, inyo malaikat tidak punya nafsu. Kecapa ada malaikat makan tempoyak durian? Ya kan? Tidak ada Pak. Nyo orang nan memakan itu malaikat tidak ada. Jadi kalau ada manusia berdosa ingin menyogok malaikat supaya tidak masuk neraka, tidak bisa Pak. Dia tidak punya nafsu. Nan sogok menyogok tu awak sama awaknya Pak. Jo malaikat tidak bisa. Jadi ambo permisi lo ya. Kecek malaikat maut ko. Jadi Pak, nyo suruh alo pitih dek Nabi Ibrahim ke sakunya. Ambo tak perlu ikut aja. Hanya ambil dek Nabi Ibrahim. Maaf ya Pak, yo. 10 langkah malaikat maut tu berjalan baru. Nabi Ibrahim mendoa, Baba yo kalau awak pikun ya Allah. Ambo umur lah 200 tahun lebih kini. Kalau sampai ambo sagai tadi, baka salat lai, baka zikir lai, makan sendak tentu nama mului doj. Ya Allah, ambo rela kalau engkau matian hari kini, supaya ambo jangan sampai orang tadi, jangan serupa orang tadi. Baba lihat gaya tu lihat. Assalamualaikum je. Waalaikumsalam. Ada nanti tinggal Pak. Ndak ada nanti tinggal. Cuma ambo mandanga engkau mendoa tadi. Tenang ada Pak. Yo, ada ambo. Ya Allah, janganlah saya sampai setua orang tadi. Saya takut pikun ya Allah, bagaimana saya salat, bagaimana saya zikir kalau sudah pikun. Ya Allah, saya rela dicabut roh saya hari ini. Kan itu doa tadi kecil malaikat maut. Iyo. Sabananya ambo malaikat maut Israel. Ambo lah dapat perintah dari Allah ke mencabui angok engkau. Tapi karena engkau kekasih Allah, seluruh tubuh engkau bercahaya. Dari kaki sampai ke kepala seluruh bercahaya. Mengucapkan nama Allah. Dari maka ambo cabui. Tapi engkau deklah meminta ke Allah tadi rela mati hari kini. Sebenarnya memang engkau hari kini mati. Akini lagu gua ditampuk lah jatuh di tangkai. Engkau wananalah meminta. Kalai diizin dan ambo mencabui. Lai kata Nabi Ibrahim. Kadi mulai lai yo alalok lah. Tak tanggung hormatnya malaikat maut dah Pak. Acu itu kalau orang saleh. Kalau orang menambah ameh nanti sembahyang, kau hanya sifat saja nanti macam dia nampak ibu. Ya kan? Lah adanya tanya-tanya pada itu. Ya kan? Nyobain tendang belakang tu. Ya kan? Atu.
Jadi barana kasibuk awak karajo, anakku nan mudo-mudo, jangan tinggalkan salat nak. Salat itulah yang akan menjadikan kamu bebas dari azab kubur. Salat itulah yang menjadikan engkau telah memegang anak kunci surga. Ado hadisnya Pak Ustaz, ado. As-salatu miftahul jannah. Salat tu anak kunci surga. Jangan ado jo kalian nan salat semester na mudo-mudo kau. Kalau kakak ujian hanya salat tu. Panjang doanya sepanjang tali baru. Ya kan? Ya Allah, saya menempuh semester pertama ini. Matematik itu enteng ya Allah. Pinambare fisika kau ya Allah. Tolonglah hambamu yang lemah ini. Karena dia kusuk berdoa, dapat nilai yang baik, prestasi yang tinggi. Ya kan? Tapi setelah itu, kain sarung, jo makanah, nyo cuci, nyo lataan ke dalam mari. Wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengendang urang air mata yang berderai. Selamat tinggal makanah, selamat jumpa semester yang kedua. Ya kan? Ikonyo karate kalian di melekat ni. Calian. Karena mempermainkan Allah. Ya kan? Tidak mungkin mendapatkan surga orang yang meninggalkan saat. Pak, cerita Nabi Ibrahim tadi jangan selesai lagi. Lah mulainya cabut di Allah. Nabi Ibrahim siapa? Khalilullah, teman akrab Allah. Tapi ketika roh tiba di betisnya, ini kecabut dari bawah tak? Atibo di batih itu cik Nabi Ibrahim. Sakit sekali malaikat maut. Ya kan? Anda doanya menambah ameh dulu tenang. Ya kan? Kemudian bara sakitnya mati itu sedang Nabi merasakan sakit mati. Apalagi kita mengaku Islam tapi tidak salat. Jadi hidup ini berakhir dengan kematian. Nabi, Rasul, sahabat Nabi, Presiden, Menteri, Camat, Pak Kadus, Pak Kades, semuanya mati. Kepala dinas, kepala badan yang tak berkepala mati semua. Itu mati. Ada nantak berkepala? Ada Pak caciang. Coba tunjukan kepala caciang. Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang takwa surga itu. Jadi kesimpulannya orang takwa itu tidak nabi-nabi saja, tidak sahabat-sahabat saja. Kita nan badoso ko tobat diampunkan dosa di Allah, ndak kita buat dosa tu lai samo jo orang takwa. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, bamangko sasagan tu bana malaikat maut ke Nabi Ibrahim Pak Ustaz? Pertama, dasar agama Nabi Ibrahim itu tauhid. Sehingga Nabi Muhammad pun disuruh meniru Nabi Ibrahim. Ada ayatnya, ada surat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Katakanlah ya Muhammad, apa yang datang dari Allah itu benar semua. Fattabi'u, engkau ikutilah apa? Millata Ibrahim hanifa. Cara Ibrahim beragama. Bagaimana? Hanifah. Hanifah itu apa? Wa ma kana minal musyrikin. Tidak pernah dia mempersekutukan Allah. Ada orang Islam yang mempersekutukan Allah di zaman modern ini? Ada. Ada kayu gadang Pak, anyo anggap dia orang ada di sinan penunggunya.
Maso-maso tertentu nyobao kasinan singang ayam. Nyobao nasi kunyi, nyobao talua boleh. Mbah yang menjaga ini. Peliharalah kami, ini persembahan kami. Hanya tinggal makanan di sini. Itu mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita merasa panik, merasa takut, minta ke Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan segalanya kecuali Allah. Di dalam surah ayat kursi, tidak ada yang bisa memberi mudarat kepada kita. Siapapun, kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak perlu kita mendewa-dewakan kayu besar, laut. Ini kan macam-macam lah. Ini kan Nyi Loro Kidul, macam-macam lah. Adilataan sesaji yang kita pilawi. Itu mempersekutukan Allah. Kalau ada kita terlibat itu, jangan diulang lagi. Syirik dosa yang paling besar. Itu kelebihan Nabi Ibrahim. Ya kan? Sehingga dia dibakar oleh Raja Pak. Ketika dibakar, matikah dia? Enggak, Pak. Dek tauhidnya tu tape, Pak. Baure cakam ke tanah jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya di gampo indak tabokekan di badai alun ke tauliang. Ba mengkonda anguihnya tabaka Pak Ustaz. Allah menyuruh api dingin. Api sifatnya ange, nama menyuruh dingin Allah. Bisa enggak dingin? Bisa. Kecil Allah ke api. Ya nar. Iya kan? Oh api. Iya kan? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Tali pengabek Nabi Ibrahim itu tabaka, Pak. Nyo kan dikabek. Tali pengabek itu tabaka. Tapi bajunya nan dari kain ndak tabaka. Kulitnya ndak tabaka. Ya kan? Apa-apa jangan dicoba loh. Dibaca ayat tadi, kuni bardan wasalaman ala pulan. Itu melompat ke dalam api. Angui boleh apa nampak. Nah menyuruh api dingin itu Allah. Nangkanya selamat an Nabi. Awak apa predikat awak? Lebih-lebih kalau banyak dosa, Pak, itu kaum muslimin hati kita kan tak tenteram. Sehingga mudah cameh, mudah stres. Karena dosa itu merusak jiwa kita. Ya kan? Setelah itu Bapak-bapak, keunggulan Nabi Ibrahim itu apa? Kalau beliau berkorban, Pak, di hari raya haji, itu 1000 ikut kambing. Ya kan? 100 ikut jawi. Anyuan tanda yang ke rumahnya di orang sudah didabir. Katanya ma qarraba ma laisa indi. Apa nanalah hamba korbankan, ndak ada bahagian hamba lain. Alai tatiru de Ibrahim negari awak kau seperti itu? Ndak. Kalau ndak dia lagi yang Pak memerungi-runginya. Besok dan tukar sampai berkorban lagi. Si kuah jawi dan berkorban, ndak lagi ada lagi yang di panitia. Nabi Ibrahim itu jawabnya ma qarraba ma laisa indi. Ya kan? Kok tertiru dah itu kerencak tu, Pak. Kalau dia awak indak Pak alun sudah panitia mencencang daging tu lah. Ala untuk samui tapangku hanya menunggu di luar tu. Itu koponnya. Tu di Padang ndak siko dah. Ini. Iya kan? Lah serupa itu dermawannya Nabi Ibrahim tu. Alun puih Allah mauji lai. Nyo suruh mendabi anaknya. Kalau ambo Pak, anak ambo 5 didabi cik tinggal jompe. Nabi Ibrahim tu cie anaknya, nyo suruh dabi ada Allah.
Mandabihana itu disuruh Allah, Pak, itu dalam mimpi. Kemudian namanya rasian. Sikoa. Mimpi. Mimpi pertama didiamkan saja. Mimpi kedua disampaikan ke ibu lah, ke orang rumah. Anakku kan anak berdua kok. Nama orang rumah beliau Hajar. Hajar. Udahlah 2 kali bermimpi. Disuruh oleh Allah mandabi anak awakku untuk korban tahun kini. Ya kan? Cik Siti Hajarku ke Nabi Ibrahim daim. Ya kan? Nyoba daimnya. Ya kan? Mungkin itu mimpi itu bungo lalu. Kacimpuang pamenan mandi. Kita calik lah dulu. Iyo Allah menyuruh atau mimpi di bisian setan. Didangan lo kecil istri kok, Pak. Awak suami istri itu dangan mendangan, Pak. Jangan kelamak dia, Pak. Ya kan? Ya, Bu. Jadi kita boleh saja memiliki Ismail. Tapi kalau Allah yang menuntut, maka korbankanlah Ismail. Sekali lagi ambo ingean anak-anak ambo siko nan karajo menambang ameh. Ambo yakin orang nambang ameh ko banyak orang muda-muda le ko, Pak. Sebab karajo kare je nampak demo. Bajaso lo dapat ameh. Ya kan? Abagilah rezeki itu. Korbankanlah sebagian Ismail kita itu. Jangan dimakan sendiri. Lah itu dengar kalian dong. Yo na muda-muda ko. Allah akan mengganti yang lebih baik, nak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Al-Baqarah 245. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah akan dibalasi harta itu, bukan pahala saja. Berapa balasannya? Tidak bisa dihitung. Tidak berhingga. Kalau 1 juta barang nolnya, Pak. 6. Kalau 1 miliar, ambo lamah matematika ko sekolah, Pak. Nah, jadi ambo terus. 9. Kalau 1 triliun, barang nolnya. Oh. Itu kan bisa dihitung angkonya tuh. Tapi balasan Allah dengan materi ini tidak bisa dihitung, tidak berhingga. Saya belum ada melihat kenyataan orang pemurah yang jatuh bangkrut. Nana cok bangkrut itu orang ciki, Pak. Sebab ayam yang kenyoda biasa untuk makan ayam saki. Apakah hebat orang penciki. Dia makan ayam sehat nanti dah biar, ya kan? Hanya ayam saki. Supaya tidak banyak, supaya mati percuma saja. Hanya dabih namanya ayam tiren, ayam sakit kemarin. Nah, jadi akan macam-macam Ismail kita ini. Korbankanlah sebagian untuk jalan Allah. Jadi rezeki kau, Pak, ada rezeki nala ditetapkan Allah. Saja awak lahir sampai awak ada rezeki ko de awak bersedekah. De awak bersedekah juga nanti de Allah. Ada rezeki karena takwa. Ada ayatnya? Ada. Bunyi ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa dengan Allah akan saya beri rezeki dari pintu yang tidak terduga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha puasa. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau adalah zat yang maha perkasa, yang maha memberi, dan kemudian Engkau maha hidup, dan Engkau yang mematikan kami. Dari Engkau semuanya rezeki yang kami nikmati. Hari ini ya Allah kami bertemu bersilaturahim di Masjid Baitur Rahim pula. Ya Allah,
jadikanlah acara kami ini acara yang bermanfaat untuk mendekatkan kami dengan Engkau. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Lapangkan hati kami untuk beribadah, ya Allah. Ringankan kaki kami berjamaah ke masjid, ya Allah. Lindungi kampung kami ini dari siksa, ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami. Buatkan di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, mudahkan dia beribadah, sehatkan jasadnya dan rohaninya. Jadikanlah anak-anak muda kami, anak keturunan kami, anak cucu kami, anak yang taat kepada Engkau, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.